betul. Wala terdiri dari dua kata. Wa artinya dan, la artinya tidak. Betul. Yukalimuhum terdiri dari dua kata. Yukalimu dia berbicara. Hum artinya dia. Hum. Allah satu Hum. kata Allah. Hum tadi apa hum? Ya. Maaf Ibu. Hum. Hum Oh apa? ya. Hum mereka. Iya, betul Tadi lupa mereka. nggak kesebut ya Ustaz. Iya. Yauma satu kata artinya hari. Al-kiamati satu kata artinya kiamat. Ahsanti, hebat Ibu Syukran, Ustaz. Suci atau Umi Iza. Umi Iza coba kalau dari tengah Ya. nih. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Kira-kira artinya apa tuh? Dari mana Ustaz? Dari sini wala. Dari wala. Dan Allah tidak berbicara kepadanya pada hari kiamat. Pada mereka. Pada mereka di hari kiamat. Iya, hebat. Dan Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Jadi di antara nikmat surga itu adalah bisa melihat wajah Allah dan bisa berbicara dengan Allah. Itu nikmat apa psikis tuh. Jadi selain nanti mendapatkan kenikmatan yang zahir, yang nyata apa para penduduk surga, nanti salah satu nikmatnya adalah berbincang-bincang, berbicara dengan Allah dan menatap wajah Allah. Itu adalah nikmat luar biasa. Kalau dalam ayat yang lain disebut dengan ziyadah. Dapat surga dan ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Tambahannya apa tuh? Ngobrol dan melihat wajah Allah. Bonus. Baik, syukran Umi Iza. Setelah Umi Iza, Ibu Lena, silahkan. Iya Ustaz. Mangga. Wala dan tidak. Yuzakihim dua kata, dia mensucikan mereka. Betul. Walahum wa dan la bagi hum mereka. Azabun siksaan alim yang pedih. Bagus. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang ahsanti. Ibu Lena, syukran Bu Lena. Setelah Bu Lena 13, Ibu Syifa silahkan. Ishtarau artinya membeli bukan Ustaz? Ya, ishtarau boleh membeli, boleh menjual, boleh dua-duanya jual beli. Boleh juga tukar menukar, sama aja tuh ya. Nah, di sini menjual atau jual beli boleh, atau menukar deh, lebih mudah. Ishtarau menukar. Silahkan. Ishtarau menukar. Ad-dhalalata kesesatan. Betul. Bil huda dengan petunjuk. Iya. Wal adzaba dan siksaan. Dan siksa. Bil maghfirah dengan ampunan. Iya. Sama maka apa ya? Nah, apa ya? Baik, ma di sini, maaf saya potong Ibu Syifa. Ma kan biasanya kita artikan apa yang atau tidak ya. Biasanya ma apa yang atau tidak. Nah, selain apa yang atau tidak bisa juga artinya apakah. Pertanyaan. Misalnya mahadza, apakah ini gitu ya. Nah, selain itu juga ma bisa digunakan untuk mengungkapkan keindahan atau bukan hanya keindahan ya, sesuatu yang luar biasa. Misalnya saya bilang saya melihat Gunung Salak. Kemudian, Gunung Salak indah banget ya. Nah, bahasa Arabnya apa tuh? Saya bilang betapa indahnya Gunung Salak. Nah, ungkapan Arabnya ma ajmala Gunung Salak. Pakai jamil ajmala. Ma ajmala Gunung Salak. Itu ya. Misalnya di sini ada Bunda Kia, istri saya bilang betapa cantiknya kamu. Gitu ya. Saya bilang ma ajmalaki. Nah, gitu ya. Jadi ma di situ boleh kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jadi di sini lihat setelahnya tuh ma asbaro. Sabar. Oh, ini sebenarnya sudah ada nih Bu, betapa tuh. Ma asbarohum. Betapa sabarnya mereka. Gitu ya. Jadi ma di sini boleh kita artikan betapa untuk
mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan. Ya, jadi selain ma artinya apa yang, selain apakah, selain tidak, ternyata ma juga bisa kita artikan betapa, untuk mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan. Contohnya di sini ma asbarahum, betapa sabarnya mereka. Kalau saya melihat sesuatu yang indah, ma ajmala, misalkan ma ajmala Gunung Salak gitu ya. Oke? Atau saya melihat ada sesuatu yang baik sekali, ma ahsana gitu ya. Betapa bagusnya, betapa ajmala, betapa indahnya dan seterusnya. Oke? Jadi di sini ma boleh kita artikan betapa. Jadi alangkah Boleh juga. alangkah juga boleh. Alangkah sabarnya, ya kan? Ma asbaro, alangkah sabarnya, atau ma ajmala, alangkah indahnya, ma ahsana, alangkah bagusnya. Boleh Ibu Syifa, betul. Alangkah boleh, betapa boleh. Intinya mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan. Oke? Iya, Ustaz. Baik. Syukran Ibu Syifa, ahsanti. Hebat. Setelah Bu Syifa ada Bu Herlin. Silahkan. Ada Ibu Herlin? Nah, Ustadz. Oh iya. Mangga Ibu Herlin. Baris ke-14 Ibu. Asbarohum itu ini kan di depannya alanar gitu. Itu gimana Ustadz? Betapa sabarnya? Iya, betul. Betapa sabarnya mereka alanar atas api neraka. Iya. Jadi ini Ibu punten saya potong. Ma asbarahum, betapa atau alangkah asbarahum sabarnya mereka. Mereka ini orang-orang kafir ya. Alanar, atas neraka. Ini ungkapan sindiran nih. Ya, ungkapan sindiran. Kan sebenarnya nggak ada orang yang mampu sabar atas neraka kan. Tapi ada orang yang seakan-akan menantang neraka dengan cara apa? Dengan cara ingkar kepada Allah, dengan cara kufur kepada Allah. Nah, jadi ini sindiran nih. Fama asbarahum 'alan nar. Hebat banget itu orang. Betapa sabarnya dia terhadap neraka. Betapa hebatnya dia nantang neraka. Jadi ini sindiran nih. Ya, sindiran bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mampu bersabar atas neraka, tapi saking beraninya ada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, atau dalam konteks di sini menukar hidayah kepada kesesatan, menukar ampunan dengan azab. Nah, seakan-akan dia sabar terhadap api neraka, padahal tidak ada yang sabar terhadap api neraka. Ya, ini sindiran. Nah, enggak dilanjut. Lanjut Ustadz. Ya, silakan. Dzalika, yang demikian itu, Iya. Bi'annallah, karena Allah nazzala, telah menurunkan Ustadz. Iya, betul. Al-kitabah, kitab Al-Quran, maksudnya Iya, di sini. Betul. Bil haqq, dengan kebenaran. Maksudnya kitab Al-Quran yang membawa kebenaran. Iya, bil haq itu dengan kebenaran, betul. Kebenaran boleh, benar juga boleh ya. Bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Bahwasanya Allah menurunkan kitab suci, maksudnya Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran atau dengan benar. Syukran Ibu Herlin. Ahsanti. Terakhir Ibu Upit, silahkan. Habis Ibu. Ada Ibu Upit? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada. Ya. Siapa? 15 yang mau melanjutkan? Bu Herlin barangkali? Atau yang lain boleh?
Ustadz sebentar ya Bu Upit, masih di ini. Nah, udah Ustadz. Di ruang tunggu maksudnya Ustadz. Oh, iya iya. Baik, baik. Sedang OTW. Siap. Saya sedikit menjelaskan lagi nih Bu, ma'asbarahum. Sekali lagi ini kalau dalam bahasa kita kayak apa Bu ya? Kalau dalam bahasa kita gini, misalnya ada anak yang berani sama orang tuanya, terus kita bilang berani amat tuh orang sama bapaknya gitu, misalnya gitu ya. Berani amat itu anak sama bapaknya gitu ya, misalnya ya. Jadi di sini menunjukkan betapa berani betapa sabarnya mereka terhadap neraka, itu sindiran bahwa tadi ya mereka menukar ini ampunan nih maghfirah dengan azab, mereka menukar huda hidayah dengan dolalah kesesatan, seakan-akan mereka sabar terhadap api neraka, padahal nggak ada yang sabar terhadap neraka. Ya. Sudah bergabung Ibu Upit? Oh sudah tuh, silahkan. Mangga Ibu. Baris 15 ya Ustadz? Baris terakhir ya, betul. Wa inna, wa dan inna sesungguhnya. Iya. Alladzina, orang-orang yang. Betul. Ikhtalafu, itu ikhtilaf ya, dari kata ikhtilaf ya Ustadz ya? Betul, ikhtilaf. Oke. Berselisih, mereka berselisih. Ikhtalafu, mereka berselisih. Betul. Tadi di dalam Alkitab. Betul. Tapi la-nya itu sungguh. Betul. Tapi sungguh di dalamnya. Nggak ada nyanya. Nggak ada ya. Di dalam. Iya, sungguh di dalam, betul. Syiqoqin. Syiqoq itu perpecahan. Betul. Ba'id jauh Ustaz. Iya. Innalladzina ikhtalafu, sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu fil kitab, berselisih di dalam kitab suci. Ini maksudnya Yahudi dan Nasrani itu. Ya, kitab sucinya sama, tapi kemudian konsep Tuhannya berbeda, berselisih di dalam kitab suci. La fi syiqaqin ba'id, sungguh di dalam perpecahan yang jauh. Baik, syukran. Nah, ini ya mumpung saya ingat ini Ibu lihat, syiqaq artinya perpecahan tuh ya. Syiqaq perpecahan. Sebelumnya ikhtalafu, kelihatan perselisihan. Nah, ini isyarat dari Allah bahwa perpecahan salah satunya karena ikhtilaf. Nah, karena itu kita harus pintar-pintar menghadapi atau berinteraksi dengan tema-tema agama yang itu ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan pendapat di kalangan ulama. Kalau kita tidak cerdas menempatkannya, nanti lama-lama syikok tuh. Ya, lama-lama pecah tuh. Ya kita sudah saksikan dah tuh di YouTube ya, Ustadz ini sama Ustadz itu diadu-adu gitu kan. Yang satu bilang Allah ada di atas langit, yang satu Allah itu tidak bertempat, ya kan? Yang satu Allah Maulid itu haram, bid'ah, yang satu tidak bid'ah, yang satu nunjuk ini sesat, yang satu dan seterusnya. Itu kalau tidak pintar, tidak cerdas mengelola ikhtilaf, maka bisa jatuh pada syiqaq. Nauzubillah. Baik, itu. Masih kuat ya? Kita lanjut atau butuh istirahat dulu nih? Sambil santai saja Bu ya. Bu, lihat di sebelah kiri kita. Sebelum ke situ tadi 1 sampai 15 baris sudah kita baca semua, satu orang sudah satu baris baca dan bahkan tadi ada yang 2 kali. Alhamdulillah Ibu semakin terbiasa menerjemah perkata dan pemenggalannya sudah nyaris sempurna. Terjemahannya juga banyak betulnya gitu ya. Tadi kalau dikasih nilai 9,99 semua tuh ya. Artinya Ibu semakin terbiasa tuh ya. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan sampai kita betul-betul bisa menerjemah Al-Qur'an, terutama kosakata yang sering terulang. Ya. Baik. Kita lanjutkan, sebelah kiri kita ada wazan. Wazan yang ketiga. Ya, sambil santai saja.
Wazan yang ketiga berbunyi fa'ulun. Kelihatan ya? Fa'ulun. Kata yang sewazan dengan ini, dengan wazan fa'ulun, lihat. Ghafurun. Ya. Syakurun. Kafurun. Afuun. Ini afuun aslinya afuun. Gitu kan? Afuun sama dengan kafurun. Cuma karena wawunya double, maka ditasydid menjadi afuun. Bawahnya juga sama. Adun. Sudah? Sama semua tuh ya. Wazan ini disebut juga dengan sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah, Bu? Sighah itu artinya bentuk, mubalaghah menunjukkan lebih. Ya. Sighah bentuk, mubalaghah menunjukkan lebih. Jadi sighah mubalaghah bentuk kata yang menunjukkan makna lebih. Saya ulangi, bentuk kata yang menunjukkan makna lebih. Sudah? Menerjemahkan kata ini dengan menambahkan kata yang sangat setelah arti fiilnya. Contohnya ghafara, ia mengampuni. Ghafur, yang sangat mengampuni. Oke. Nah, kalau menurut saya lebih mudah begini, Bu. Bu, ini kan ghafur. Ghafur artinya tadi sangat mengampuni ya. Kalau mengampuni itu ghafir. Halo? Ghafir. Ya. Syakur, sangat bersyukur. Kalau bersyukur saja nggak ada sangatnya, syakirun. Ini tadi ghafirun. Ya. Kafur, sangat kafir. Kalau kafir saja nggak ada sangatnya, kafirun. Dalam bahasa Jawa, ini mudah-mudahan nyambung. Kita sering mendengar begini, Bu. Ada enak, ada wenak. Nah, itu dua yang berbeda tuh. Makanan ini enak. Kemudian yang satu, makanan ini wenak. Nah, wenak itu artinya atau termasuk sighah mubalaghah. Bentuk kata yang menunjukkan lebih. Ya kan? Ada enak, ada wenak. Siapa lagi? Misalnya juga rumah saya jauh dari masjid. Yang satu bilang rumah saya jauh banget dari masjid. Nah, itu sighah mubalaghah. Ya. Minuman ini seger. Kita sering nyebut minuman ini suweger gitu. Biasanya orang Jawa yang bilang gitu. Nah, itu kalau kita ingin padankan itu dinamakan dengan sighah mubalaghah. Jadi Bu, saya ulangi. Ghafur itu beda dengan ghafir. Kalau ghafir itu yang mengampuni, kalau ghafur sighah mubalaghahnya itu sangat-sangat mengampuni, gitu ya. Syakir, bersyukur, orang yang bersyukur. Kalau syakur, orang yang bersyukur banget, sangat bersyukur. Ya, kafir, orang kafir. Tapi kalau kafur, orang kafir banget atau sangat kafir. Afu, afin. Kalau afin, orang yang memaafkan. Kalau afu, memaafkan banget atau sangat memaafkan. Ya, begitu juga dengan adu, ya, memusuhi banget. Ya, adu ini artinya musuh. Ya, jadi poinnya kalau ada wazan fa'ulun, maka ini disebut dengan sighah mubalaghah. Bentuk kata yang menunjukkan makna lebih. Ya, gampangnya tadi ya, enak jadi wenak. Ghafir jadi ghafur. Syakir jadi syakur. Ya, kafir jadi kafur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas ibu-ibu ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebelah kanan kita mufrad, jama' dan makna.
Mufrad, jamak, dan makna. Mufrad ini kata tunggal, jamak jamaknya atau yang dimaksud di sini adalah jamak taksir. Makna arti. Yang pertama abun. Jamaknya aba. Asom artinya apa nih? Abun, aba. Iya, bapak atau ayah. Ya, aba sering juga diterjemahkan nenek moyang. Ya. Aba, jamak dari abun. Ya. Nenek moyang, bapak moyang, sama ya. Asammu, jamaknya summun. Apa tuh artinya? Tuli. Orang yang, iya betul. Orang yang tuli. Summun itu ternyata jamaknya ya. Orang yang tuli. Kalau satu orang, asam. Ya, huwa asam misalnya. Dia orang yang tuli misalnya. Tapi kalau jamak, summun. Abkam jamaknya bukmun. Apa tuh? Orang yang Bisu. bisu. Ya, bukmun orang-orang yang bisu. A'ma jamaknya umyun. Orang yang Buta. buta. Batnun jamaknya butunun yang tadi kita sebut beteng. Ya. Perut. Perut. Beteng, butun. Ini nggak tahu yang niru Sunda apa yang Arab nih yang niru. Baik, itu ya ibu-ibu semua jamaknya. Saya bacakan lagi atau saya baca mufradnya. Ibu barang-barang jamak. Mudah-mudahan familiar di telinga dan di lisan kita. Oke? Saat wahid, itnan, thalatha. Yuk, abun. Aba'u. Iya. Asammu. Summun. Abkam. Bukmun. A'ma. Umyun. Batnun. Butunu. Iya. Ya. Satu orang deh saya minta baca. Saya minta ibu sebentar. Saya lihat nama-namanya tadi mana. Ibu Sukarti deh. Semuanya ya Bu. Abun sampai batnun. Silahkan. Abun, aba'u. Gitu doang ya Ustaz? Ya, tanpa terjemahan. Asammu, summun. Mm-mm. Abkamu, bukmun. Mm-mm. A'ma, umyun. Iya. Batunun, butunu. Ahsanti, syukran. Biar tambah familiar, saya minta Ibu Syifa. Tafadhali. Abun, aba'u. Ya, Ya, Boleh ya? lanjut. Ya. Abun, Mm-mm. aba'u. Iya, Asammu, summun. iya. Abakamu, bukmun. A'ma, umyun. Iya. Taqanun, butunu. Ahsanti, syukran. Satu lagi deh biar tambah familiar. Ibu Suci. Umiza. Baik Ustaz. Abun. Aba'u. Asammu. Summun. Abkamu. Bukmun. A'ma. Umyun. Batnun. Butunu. Ahsanti, syukran. Afwan Ustaz. Ya, ibu-ibu yang dari 5 ini mana yang paling familiar? Yang paling kita hafal? Abun. Abun ya. Abun. Abun, aba. Ya, maksud saya dari 5 ini perlu ya kita hafal gitu ya. Kalaupun belum semua ya ambil 2, ambil 3 ya. Yang gampang sih abun, aba, terus batnun, butunun. Iya, batnun, butunun. Tapi sumun, bukmun, umyun sering di Quran tuh ya. Ring. Sumun, bukmun, berarti semuanya hafal dong ya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Paling ini ya, kalau sumun, bukmun, umyun ternyata jamaknya itu. Mufradnya asam, abkam, a'ma. Ya, asam, abkam, a'ma. Satu orang tuli, satu orang bisu, abkam, a'ma, satu orang buta. Ya, baik, mudah-mudahan ini familiar dan bisa kita kuasai insyaallah. Selanjutnya, mengenal kata dari huruf akarnya. Ini sama seperti kemarin. Kita akan terus latih
pembiasaan menentukan huruf akar. Lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Rizqun. Artinya rizki. Yang satu sebelah kiri rozako, memberi rizki. Ya. Akarnya sama tuh. Al-harful asli ra, zai, qaf. Sama tuh ya. Thayyibat dengan toba. Ya, kalau toba artinya baik. Ya, thayyibat yang baik-baik. Akarnya sama tuh. To, ya, dan ba. Ya. Uturo juga begitu yang tadi ditanya tuh oleh Ibu siapa tadi ya? Ya. Bu Rey kalau nggak salah. Dengan borro. Borro berbahaya. Uturo bahaya. Ya, kalau borro itu kata kerjanya. Kalau uturo isimnya ya sama juga ini fiil juga nih apa namanya beda wazan saja ya. Uturo ya tonya hilang. Kalau ini sama akarnya tapi ya dot ro juga. Uturo juga begitu, beda wazan saja. Kalau dorro berbahaya, kalau uturo bahaya, darurat juga bisa ya. Ad-dhalalatu dengan dhalla sesat, ad-dhalalah kesesatan. Akarnya juga sama, bot, lam dan lam. Nanti di juz selanjutnya latihannya sudah tidak begini. Kalau ini kan sudah ada tuh. Tinggal menyesuaikan saja. Oh, ini rozai, qaf, ini to, ya, ba, dan seterusnya. Nanti selanjutnya kita akan latih untuk menentukan secara langsung ya. Kalau gitu coba deh. Saya minta Ibu Bunda deh, Bunda Kia. Bunda Kia, ada? Ya, suaranya ini Bun ya, agak kencengan sepertinya. Nih, iyak baris 9 Bun, iyak tumuna. Akarnya kira-kira apa tuh Bun? Kaf, Hmm. ta, sama mim. Bagus. Kaf, ta, dan mim. Ahsanti. Syukron Bun. Ibu Herlin. Coba Ibu Herlin nih. Al-qiyamah. Al-qiyamah. Kira-kira Baris 1 ya Ustadz? ya, baris 1 betul. Alfaina. Ini yang saya tunjuk. Bentar. Alfaina. Fa, ya, nun bukan Ustadz? Fa, ya, nun. Oke, ternyata nunnya itu punya nahnu tuh. Iya kan? Oh iya, Ding. Iya. Lam. Lam, Berarti fa, ya. bagus. Lam, fa, dan ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau sudah sering tuh nanti dapat sendiri tuh. Kalau salah ya tinggal dibetulin. Gitu kan. Dengan salah itu kita jadi belajar. Baik. Syukran ibu-ibu semua yang sudah mencoba. Baik, sekarang latihan mentasrif fi'il madhi. Ada ittaba'a, kemudian razaqo, akala, sabara. Oke. Tasrifkan kata-kata di samping kanan Anda menjadi 14 tasrif. Ya, menjadi 14 domir maksudnya. Ya. Gimana nih? Kalau bareng-bareng nggak kedengeran ya? Wow, gitu kan? Kalau satu-satu gimana? Boleh nggak? Nyoba. Boleh. Boleh ya. Tahu sudah oke kan ya? Fa'ala, fa'alu, gitu kan? Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nggak mesti sama lagunya. Nggak dilaguin juga nggak apa-apa. Barangkali ibu yang tidak nyaman nggak apa-apa. Nah, itu mudah tuh. Maksud saya kalau dilakukan begitu mudah. Yang susah ini nih nomor 1 nih. Karena bentuknya beda. Itaba'a, tapi sama aja ya. Itaba'a, itaba'a, itaba'u, gitu ya. Baik, siapa yang mau nyoba nomor 1? Itaba'a dirubah menjadi 14 domir. Ada? Masya Allah. Bu Yayat ya?
Ya. Masya Allah, keren Bu Yayat. Silahkan Bu Yayat. Yang lain menyimak, silahkan. Ittaba'a, ittaba'u, ittaba'at, ittaba'ata, ittaba'na, ittaba'ta, ittaba'tuma, ittaba'tum, ittaba'ti, ittaba'tuma, ittaba'tunna, ittaba'tu, ittaba'na. Masya Allah, ahsanti, keren Ibu, ahsanti, hebat. Syukran Bu Yayat. Sekarang Rozako, siapa tuh? Saya Ustaz. Boleh, Umi Irham ya, mangga Umi Irham. Rozaku, Rozako. Oh ya. Rozaku. Bagus. Rozakot, rozakna. Maaf saya potong. Rozakot, rozakota, rozakona. Rozakota, rozakana. Rozakta, rozaktuma, rozaktum. Bagus. Rojakti, rojaktuma, rojaktunna. Bagus. Rojaktu, rojakana. Masya Allah. Keren. Hebat. Umi Irham. Ya. Hebat. Nah, yang penting nyoba. Nanti lama-lama terbiasa tuh Bu. Kalau sudah terbiasa semua kata bentuknya sama. Rozako, rozako, rozaku. Apa saja tuh. Nasoro, nasoro, nasoru. Doroba, doroba, dorobu. Dan seterusnya. Hebat Umi Irham. Satu lagi tuh. Akala. Siapa yang siap? Saya Ustadz. Mangga Bu Dewi. Silahkan. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Masya Allah. Ahsanti. Hebat. Syukran. Ibu Dewi. Sobaro. Sabar. Siapa yang siap? Yang mau nyoba? Siapa ya? Suaranya? Bu Irma. Oh, Bu Irma. Ya, maka Bu Irma. Bu Irma suaranya kecil amat. Puasa bukan? Enggak. Oh. Mangga Bu Irma. Sobara, sobara, sobaru. Cakep. Sobarot, sobarta, sobarna. Sobarot, sobarota. Rohnya fathah. Sobarot, sobarota, sobarna. Benar ya, Ustaz? Iya, betul. Sobarta, sobartuma, sobartum. Mm-mm. Sobarti, sobartuma, sobartunna. Sobartu, sobarna. Masya Allah. Ahsanti. Keren. Syukran Ibu Irma. Satu lagi deh. Satu lagi boleh? Boleh. Siapa tuh? Yang siap? Nggak habis. Hah? Siapa? Habis ya? Habis. Ya, tinggal kita bikin. Kalau habis kita bikin. Siapa yang mau? Ja'ala deh. Bentar, Ja'ala. Saya Ustadz, coba boleh? Masya Allah. Bu Lena ya? Iya. Sebentar Bu, saya tulis dulu. Ja'ala. Ja'ala. Silahkan Ibu Lena. Mangga. Ja'ala. Silahkan. Ja'ala, ja'alu. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Iya. Ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ja'alnya nggak panjang ya. Ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Ja'alti, ja'altuma, ja'altunna. Ja'altu, ja'alna. Masya Allah. Ahsanti. Hebat. Satu orang lagi deh. Jalasa. Siapa yang mau? Yang mana? Yang mana? Anak. Jalasa ada? Bunda coba. Bunda. Oke Bun. Silakan Bun. Jalasa artinya duduk. Silakan Bun. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, ja'alna.
Jalasna. Kok jadi jala? Ulangnya bingung. Ya. Ulang. Dia ketawa. Jalasa, jalasu. Bagus. Jalasata, jalasna. Bagus. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Masya Allah. Ahsanti, keren. Terakhir deh, Gofaro. Siapa? Terakhir. Terakhir. Kalau nggak ada, nggak jadi udahan nih orang ini terakhir. Siapa? Dari saya Ustadz deh. Mangga. Siapa tuh Bu Sukarti ya? Mangga Ya. Bu Sukarti, silakan. Ghafara, ghafara, ghafaru. Masya Allah. Ghafarat, ghafarata. Salah. Ghafarat, ghafarata. Ghafarna. Ghafarta. Ghafartuma. Ghafartum. Ghafarti. Ghafartuma. Ghafartunna. Ghafartu. Ghafarna. Ahsanti. Syukran. Keren. Bu Sukarti. Alhamdulillah. Dah. Sudah semua tuh ya latihan fi'il madhi, tasrifnya sudah. Dan ini akan terus kita lakukan ya. Pekan depan juga begitu tuh. Nah, tapi kalau pekan depan kita cari fi'il madhi di pertemuan ke-7 atau pertemuan 6 saja. Ya, di pertemuan 6. Baik. Tasrif sudah, huruf akar sudah, jamak juga sudah. Sighah mubalaghah juga sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke tafsir sebentar? Ustadz Afwan, bal itu artinya apa ya Ustadz? Bal, ini Tadi ya. saya kelewat yang Ya. baris pertama. Iya. Bal boleh kita artikan bahkan, boleh juga kita artikan tetapi. Oh, baik. Syukran Ustadz. Afwan. Baik, masih ada waktu sedikit ya Ibu ya. Kita manfaatkan untuk mentadaburi ayat-ayat yang barusan oleh Ibu dibaca tadi. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud itu siapa? Apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik Mekah. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang musyrik Mekah. Ingat, orang musyrik itu dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi nyembahnya malah berhala. Gitu ya. Dan karena itu mereka disebut dengan musyrik Mekah, orang yang menduakan Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut Quraisy, orang musyrik Quraisy, atau sering juga disebut dengan musyrik Mekah. Ya. Apa ketika dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Hei, ikutlah perintah Allah dan Rasulnya. Ikutlah Al-Quran yang Allah turunkan kepada kalian. Maka kalian akan bahagia. Ketika diseru begitu tuh, qalu, mereka menjawab. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kata mereka, bahkan nattabi, kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami. Jadi ketika dakwah Islam sampai kepada mereka, mereka menjawab, sorry, kita nggak ngikut. Kenapa? Nattabi ma alfayna alaihi aba'ana. Kami ngikut apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami. Maksudnya kami ngikut nenek moyang kami. Karena bapak-bapak kami nyembah berhala, maka kami ngikut nyembah berhala. Karena bapak nenek moyang kami tidak mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, begitu,
yang mereka tahu adalah mereka harus menyembah berhala, maka kami juga menyembah berhala. Poinnya adalah yang paling susah diperubah adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun-menurun. Jadi, kenapa orang musyrik Mekah menolak dakwah Islam di awal-awal dakwah? Karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi kebiasaan nenek moyang mereka. Karena nenek moyang mereka menyembah berhala, maka mereka ngikut nyembah berhala. Didakwahi, mereka nolak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, awalau kana abauhum, dan apakah kalau atau dan apakah seandainya bapak-bapak kalian la yaqiluna syai'a, tidak berpikir sedikit pun, walayah tadun, dan mereka tidak dapat petunjuk, dalam kurung kalian tetap mengikuti. Tuh. Ya, apakah kalau bapak-bapak kalian tidak berdiri di atas ilmu pengetahuan, mereka tidak mendapatkan petunjuk, apakah kalian tetap mengikuti? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik Mekah yang waktu itu menolak dakwah Islam karena berpegang teguh kepada tradisi. Ada 3. Tadi Ya, tradisinya menyembah berhala. Gitu ya. Nah, karena itu Ibu sekalian susah tuh kita merubah. Terkadang kita perlu trik khusus dan perlu kesabaran khusus ketika mendakwahi sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan, gitu ya. Misalnya di Sunda kan sering kali kalau ada orang apa itu namanya hamil, ya ibu-ibu yang hamil harus apa itu nempelin apa bangle atau apa gitu ya. Iya. Ada bangle gitu kan. Ketika kita bilang ini nggak boleh, ini dan seterusnya, ntar dibilang nggak ngikut orang tua lah, nggak gitu kan, nggak nurut orang tua dan seterusnya, ya kan. Kalau ada orang hamil, saya pernah tuh waktu Mama Kia, Bunda Kia hamil, ada yang ngasih tahu saya nggak boleh motong rumput. Nanti kalau motong rumput anaknya sumbing. Atau si ibunya nggak boleh ngejahit. Nanti ini, nanti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau si ibunya nggak boleh makan di tempat yang besar, gitu kan. Karena nanti anaknya ikut besar. Kalau anaknya besar, susah keluarnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Hal-hal begitu tuh kadang yang sulit kita rubah, gitu ya. Karena tadi itu berkaitan dengan tradisi, gitu ya. Kupu-kupu masuk rumah. Ada tamu. Ada tamu. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, itu ya. Jadi poinnya awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapak kalian tidak berpikir dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian tidak mendapat petunjuk, kalian tetap mengikuti? Gitu ya. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, kata Imam Ghazali, kita nggak boleh bodoh karena kebodohan dekat kepada kesyirikan. Tapi pada saat yang sama, kita nggak boleh, kata Imam Ghazali, berilmu, tapi kemudian tidak mengamalkannya. Ya, nggak boleh bodoh, karena bodoh dekat kepada kesyirikan. Pada saat yang sama, kita tidak boleh berilmu, tapi kita tidak mengamalkannya. Bodoh yang dimaksud adalah, itu seperti orang-orang musyrik Mekah. Ya, yang menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka membuat patung itu sendiri dengan tangan-tangan mereka. Setelah itu mereka sembah itu patung yang padahal sebelumnya mereka buat sendiri. Kan lucu, Tuhan mereka buat, setelah jadi mereka sembah. Nggak masuk akal tuh. Kok bisa Tuhan disembah, Tuhan dibuat, setelah dibuat disembah? Harusnya Tuhan yang kita sembah yang membuat kita dong, yang menciptakan kita dong. Ini malah Tuhan yang buat dia, yang rakit dia, setelah jadi dia juga yang nyembah Tuhan itu. Ya. Nah, itu karena itu orang-orang musyrik di dalam Al-Qur'an dibedakan dengan utul kitab. Utul kitab itu orang-orang yang dapat kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau orang-orang musyrik Mekah menolak dakwah Islam secara umum karena kebodohan, sedangkan orang-orang utul kitab, orang yang diberi kitab suci, secara umum mereka tahu tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena disebut di dalam Taurat dan Injil punya ilmu. Tetapi kemudian tidak melaksanakan ilmunya. Itu yang disebut jangan sampai bodoh karena kebodohan dekat kepada kesesatan, dan jangan sampai berilmu tapi tidak mengamalkannya.
Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Baik, kita lanjut. Wa mathalul ladzina kafaru, permisalan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, seperti permisalan orang yang berteriak bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, yang ia tidak mendengar kecuali teriakan, kecuali panggilan dekat maupun panggilan jauh. Maksudnya apa? Ini masih tentang orang-orang kafir. Kan tadi di atas orang musyrik itu kan kafir kan ya, tidak mau menerima kebenaran. Nah, permisalannya kata Allah, sama orang kita mendakwahkan orang kafir yang menolak kebenaran itu sama seperti seorang pengembala kambing ya, atau pengembala hewan yang berteriak kepada hewan gembalaannya. Bu, seorang penggembala berteriak kepada hewan gembalaannya, misalnya teriak, oh, sapi atau kambing jangan jauh-jauh gitu ya, atau jangan makan itu, makan ini dan seterusnya. Kira-kira si hewan itu tuh gembalaannya ngerti nggak apa yang diucapkan oleh si pengembala? Mereka kata Allah la yasma, tidaklah mereka mendengar kecuali teriakan jarak dekat maupun teriakan jarak jauh. Jadi penggembala-penggembala itu ketika teriak kemudian diikuti oleh oleh gembalaannya, itu bukan karena ngerti ya, tapi karena ada seruan tuh, karena ada suara tuh, disuruh misalkan pakai pakai kayu panjang begitu ya, kemudian disuruh ke kanan, di kiri dan seterusnya. Nah, itu sama seperti seorang orang yang beriman mendakwahkan Islam kepada orang kafir. Karena ya mendakwakan kepada orang kafir. Jadi karena mereka menolak kebenaran, maka suara itu terdengar tapi oleh mereka tidak diresapi sebagai ilmu. Gitu ya. Dengar kalau kata orang kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengar sih dengar, tapi nggak ada yang nyantol tuh. Itu sama seperti kita mendakwahkan kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir secara bahasa, kafir itu artinya tertutup. Ya, tertutup apanya? Tertutup hatinya. Dari apa? Dari kebenaran. Kalau orang yang sudah tertutup hatinya dari kebenaran, sehebat apapun bukti nyata, sehebat apapun dakwah kita kepadanya, mereka tetap akan menolak. Kenapa? Karena kafir tertutup hatinya dari kebenaran. Dan karena itu lihat Allah katakan summun bukmun umyun. Orang kafir yang menolak kebenaran itu sama seperti orang yang bisu, sama seperti orang yang tuli, bukmun dia bisu, umyun dia buta. Bu, bayangkan. Dia tuli, dia bisu, dia buta. Fahum la yaqilun. Kalau orang tuli, orang bisu, orang buta, apa yang terjadi? Fahum la yaqilun. Maka mereka tidak bisa berpikir. Nah, karena itu Bu, lihat redaksinya, yaqilun, akal, berpikir. Pikiran kita berkembang, ya, ilmu kita bertambah, ya, kalau kita tidak sumun, tidak bukmun, tidak umyun. Maksudnya apa? Kita menggunakan mata kita untuk melihat, kita menggunakan lisan kita untuk membaca bacaan yang benar, dan kita mendengar dari telinga kita dari sesuatu yang benar. Dan karena itu, ketiga hal ini disebut oleh para ulama asbabul hidayah, sebab-sebab hidayah. Jadi sebab-sebab hidayah dalam diri kita tuh apa? 1, pendengaran, 2, lisan, 3, mata. Kalau pendengaran kita gunakan dengan baik, mendengar yang baik-baik, lisan kita gunakan untuk melafazkan yang baik-baik, mata kita digunakan untuk melihat yang baik-baik, dan ini tiga-tiganya proses belajar, maka ujungnya adalah yaqilun. Tuh, mereka berpikir. Kalau nggak digunakan, maka ujungnya la yaqilun. Mereka tidak berpikir. Nah, maka berbahagialah kita yang mau mendengar, mau melafazkan, dan mau melihat kebaikan-kebaikan. Itu proses perbaikan diri kita, proses pembenahan diri kita, yang itu akan membuka pintu-pintu hidayah. Orang yang menolak mendengar kebaikan, dia menutup hidayah dari dirinya.
Orang yang menolak melihat dan melafazkan kebaikan, dia menolak hidayah masuk dalam dirinya. Maka saya pernah sampaikan di kelas ini kalau nggak salah, ada orang-orang yang nantilah saya ngajinya umur-umur 60 saja. Kayaknya cocok tuh 60, meninggal 65. Ya cocok dah misalnya begitu. Nah, kalau orang begitu tuh dari sekarang berarti dia sudah menolak hidayah masuk pada dirinya. Karena belum tentu dia nyampe 60 tahun. Jangan-jangan umur 55 udah meninggal duluan. Kalau 55, kalau 50. Kalau 50, kalau 40. Jadi ditutup sekalian. Itulah yang dimaksud oleh Allah, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit pada diri mereka. Jadi kaidahnya sedikit lagi, siapa yang mendekati kebenaran, maka Allah mendatangkan kebenaran kepadanya. Siapa yang menjauh dari kebenaran, maka sekalian Allah jauhkan kebenaran itu dari dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kali ya. Ada yang mau disampaikan barangkali? Cukup? Ustadz Afan, tadi yang tatoyur itu ya, yang percaya tentang tahayul itu jatuhnya ke syirik kecil bukan Ustadz? Ya, syirik itu ada dua, ada syirkul akbar dan syirkul asgar. Yang syirik besar itu, Ibu, menghancurkan seluruh amal soleh kita. Sedangkan syirik kecil menghancurkan amal yang berkaitan dengan kesyirikan itu. Di antaranya adalah tatoyur. Ya, yakin suara-suara burung, yakin kupu-kupu masuk rumah, apalagi ya, yakin toke tuh toke dihitung, miskin, toke kaya, toke miskin lagi. Nah, itu tatoyur, itu termasuk syirik kecil. Tetapi ingat, syirik kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi syirik besar. Sebagaimana dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, maka dia bisa menjadi dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, semisal ini Ustadz, kalau ada tetangga ataupun saudara ataupun kerabat yang sudah masih kita yakin ya inilah ya gitu, sampaikan secara halus bahwa itu nggak boleh kayak gitu-gitu misalkan, tapi masih melakukan gimana Ustadz? Balik lagi nanti ya ke masing-masing ya Ustadz ya. Ya, tugas kita kan menyampaikan. Masalah dia mau menerima kebenaran itu, masalah dia dengan Tuhannya. Maksudnya, ya dia harus pertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah. Tugas kita illal balagh. Nabi Muhammad juga begitu. Suatu hari Nabi Muhammad bersedih karena tidak semua keluarga besarnya memeluk Islam. Kan ada beberapa paman-pamannya yang tidak berislam itu. Nabi Muhammad bersedih gitu ya. Nah, salah satu yang membuat Rasulullah yang menghibur Rasulullah adalah ayat-ayat tadi itu tentang wa ma arsalnaka illal balagh ya, illal balaghil mubin. Kami utus engkau hanya menyampaikan. Masalah hidayah itu sampai kepada orang itu bukan urusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan saja. Allah. Ya, syukran Ustaz. Tapi Bu, kalau kita sering menyampaikan, mudah-mudahan itu jalan hidayah buat orang. Ya, amin amin. Ya, maka jangan bosan. Insya Allah. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, sukutuha idnuha. Kata Rasul kan, kalau diam berarti setuju. Baik Ibu-Ibu, terima kasih. Insya Allah pekan depan kita kembali lagi bertemu di waktu dan di hari yang sama. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah jauhkan dari segala mara bahaya dan Allah mudahkan segala urusan. Allah mudahkan juga kita dalam menuntut ilmu dan mencari hidayahnya insya Allah. Amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku nungguin ayah buat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.